Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Teddy Febrian di Nugraha SRIP. Di sini saya akan memberikan video pembelajaran mengenai optimalisasi sistem informasi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui pembuatan IMABO, Electronic Manual Book, di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi. Adapun latar belakang yang latar belakangi kasus ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 10 dan 11 tentang fungsi dan tugas ASN, yaitu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Yang kedua adalah core values ASN berakhlak. Yang ketiga adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang melatar belakangi tugas dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik itu sendiri. Yang keempat adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang pedoman, penerbitan, rekomendasi penelitian. Dan yang kelima adalah belum optimalnya pelayanan Bakes Bangpol Kota Cimahi. Isu permasalahan yang saya angkat, yaitu yang pertama adalah kurang maksimalnya kinerja di bagian pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi. Yang kedua adalah kurang memadai sarana dan prasarana di bagian pelayanan. Yang ketiga, waktu dari alur pembuatan surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang masih belum sesuai target. Adapun yang keempat, masih ada masyarakat yang belum paham dalam proses sistem pelayanan publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi untuk mendukung pelayanan berbasis digital di era 4.0 saat ini. Adapun yang terakhir adalah masih kurangnya anggaran untuk mendukung proses kemajuan pelayanan publik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi itu sendiri. Selanjutnya, saya melakukan teknis tapisan isu dengan 5 poin. Dan poin pertama, saya beri nilai skor 13, yaitu kurang maksimalnya kinerja di bagian pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi, yang disebabkan faktor usia dan keterbatasan pengetahuan dalam penggunaan sistem informasi digital yang ada saat ini. Adapun keterangannya, angka 5 sebagai urgensinya sangat gawat, angka 4 urgensinya gawat, angka 3 cukup gawat, angka 2 kurang gawat, dan angka 1 tidak gawat atau tidak mendesak sama sekali. Dari tapisan isu yang sebelumnya saya bahas, saya mengangkat gagasan kreatif yaitu optimalisasi sistem informasi pelayanan Bakes Bangpol melalui pembuatan IMABO, Electronic Manual Book, di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi. Dari sini kita dapat melihat rencana kegiatan aktualisasi yang saya angkat berdasarkan nilai dasar PNS serta core values berakhlak. Yang pertama adalah melakukan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang akan saya lakukan. Yang kedua, menyusun telahan staf. Yang ketiga, merancang manual book digital itu sendiri. Yang keempat, membuat manual book digital. Yang kelima, berkoordinasi untuk pembaharuan tahapan atau alur penyelenggaraan pelayanan publik yang ada. Yang keenam, penerapan dan implementasi dari IMABOK itu sendiri. Yang ketujuh adalah evaluasi dan pelaporan kepada pimpinan dan atasan langsung di tempat kerja. Kegiatan aktualisasi yang saya lakukan selama ini dengan rincian yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Adapun yang pertama adalah koordinasi dan pembahasan isu dengan atasan. Yang kedua adalah meminta arahan dan menyusun jadwal hasil evaluasi. Yang ketiga, membuat telahan staf. Yang keempat, menyampaikan telahan staf dan berkonsultasi mengenai rencana kegiatan yang ada. Yang kelima, membuat rancangan awal manual book. Yang keenam, evaluasi kembali dari rancangan awal manual book yang telah dibuat. Dan yang ketujuh, membuat IMABOK dan uploading serta shorting link di Google Drive. Yang kedelapan, koordinasi mengenai alur pelayanan Bakes Bangpol. 9, membuat leaflet alur pelayanan Bakes Bangpol. Yang ke-10, mengupload manual book ke Google Drive. Yang ke-11, menerapkan pelayanan publik dengan sistem informasi dan alur yang baru yang telah disetujui oleh atasan dan pimpinan. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan pelaporan sendiri dari pelaksanaan kegiatan ini.
Ini adalah beberapa contoh dokumentasi dan evidence yang dari setiap kegiatan yang saya lakukan, dari mulai perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi itu sendiri. Dari hal-hal yang telah dilaksanakan, adapun analisis dampak yang dapat disampaikan yaitu manfaatnya adaptasi digitalisasi dalam bidang pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana tugas dan fungsi ASN itu sendiri. Yang kedua adalah alur pelayanan yang lebih efisien dan efektif. Yang ketiga, proses pelayanan yang lebih cepat, yaitu mengenai respon time. Yang keempat, optimalnya pengoperasian sistem informasi pelayanan. Adapun kekurangan yang dihadapi saat melaksanakan kegiatan ini adalah digitalisasi pelayanan belum membudaya dalam pelayanan Bekas Bangpol Kota Cimahi itu sendiri. Dan yang kedua, masih perlu optimalisasi SIMKes Bangpol karena pembaharuan aplikasi dan masih berjalan dalam bentuk demo. Adapun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat, yaitu yang pertama adalah dukungan tentunya dari mentor, atasan langsung, dan pimpinan di tempat kerja. Yang kedua, bantuan dan kerjasama dari seluruh pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi. Yang ketiga, ketersediaan sarana dan prasarana di Bakes Bangpol. Yang keempat, pemerintah Kota Cimahi mendukung terciptanya inovasi yang berasal dari ASN. Adapun faktor penghambatnya itu adalah keterbatasan waktu aktualisasi dan aplikasi yang belum ada memiliki manual book itu sendiri. Di sini dapat dilihat keterkaitan nilai dasar dan kedudukan PNS. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan, yaitu peningkatan mutu pelayanan Bakes Bangpol Kota Cimahi. Yang kedua adalah akuntabel, sikap tanggung jawab atas wewenang dan tugas yang telah diberikan, kompeten, melaksanakan tugas dengan senantiasa meningkatkan keterampilan dan aktif dalam inovasi. Yang keempat, kolaboratif, komunikasi yang baik dalam koordinasi baik vertikal dan horizontal dalam lingkungan kerja. Yang kelima, adaptif, pemanfaatan perkembangan digitalisasi era yang kekinian di bidang pemerintahan. Yang keenam, loyal, melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan. Yang ketujuh, harmonis, yaitu menghargai perbedaan dan menurunkan ego pribadi untuk tercapainya misi bersama. Selanjutnya adalah keterkaitan nilai dasar dan kedudukan PNS, halaman selanjutnya, yaitu manajemen ASN, bersikap profesional dan menjunjung tinggi nilai dasar, smart ASN, integritas dan berwawasan global dengan penguasaan teknologi. Yang ketiga, pelayanan publik, yaitu kemudahan, efisiensi, kecepatan proses, dan keterbukaan untuk umum. Siapa? Udah. Apakah? Yang Ami bilang? Nunggu dari Pak Enggak, yang diperbaiki mana? Udah. So, mana coba lihat. Yang di bagian akhir ini, saya akan memberikan kesimpulan dan saran terhadap pelaksanaan aktualisasi yang saya lakukan dalam pembuatan manual book digital terhadap aplikasi Simbakes Bangpol di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi. Adapun yang pertama adalah kegiatan aktualisasi yang saya lakukan yaitu pembaruan alur pelayanan, pembuatan manual book digital, pembuatan leaflet, dan optimalisasi pelayanan itu sendiri. Yang pertama adalah inovasi dalam pelayanan Bakes Bangpol yang akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua, diperlukannya penganggaran ke depannya untuk optimalisasi pelayanan tersebut. Yang ketiga, peningkatan mutu pelayanan Bakes Bangpol terkait digitalisasi dengan asas sama rata. Di sini saya menginput salah satu quotes dari Ridwan Kamil, yaitu Wayahana, namanya ASN, harus melayani dengan sepenuh hati dan ikhlas serta berdisiplin, karena itu fondasi dari profesi kita. Sekian dan terima kasih. Semoga pembelajaran dari Latsar yang telah saya lakukan di BPSDM Kemendagri dapat bermanfaat bagi BPSDM Provinsi Jawa Barat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.